Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian atau channel Gado-Gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke. Episode 11 Kamen Rider Saber udah rilis dan kalian kalau misalkan penasaran atau bertanya-tanya kenapa mungkin baju gua sama karena setelah gua nonton episode 10 pas waktu gua cek tempat gua biasa nonton, ternyata episode 11 sudah keluar. Ya udah langsung aja sekalian gua review, gua kasih pendapat gua ya kan. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang episode 11. Episode 11 menurut gua ini makin membuka tabir misteri. Tabir misteri. Dan ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya gua tanyakan di episode 10 dan beberapa ada yang terjawab dan banyak yang bikin penasaran juga. Kalau misalkan untuk dari segi cerita, dia sudah sangat berkembang, sangat menarik menurut gue di Kamen Rider Saber ini. Dia ceritanya udah mulai berkembang banget, bagus menurut gue. Jadi yang pertama adalah si Tassel. Ya, gue mau ngomongin Tassel juga. Nah, di reviewan gue yang pertama yang rangkuman gue dari episode 1 sampai 9, gue bilang Tassel itu adalah karakter yang menarik. Karena apa? Tassel ini gua rasa sih dia bakal masuk ke cerita, bukan hanya pembawa cerita di awal. Dia mungkin bakal masuk ke cerita. Dan di episode 11 ini ada tamu yang datang ke rumahnya Tassel. Tapi tamunya itu siapa juga gua nggak tahu. Ya kan, kita juga nggak tahu karena emang belum rilis di episode berikutnya gitu kan. Kita tungguin aja siapakah yang datang dan akan membawa perubahan cerita apa. Oke, terus lanjut lagi. Yang mau gue omongin juga adalah si cewek yang dari Sword of Logo Selatan. Dia ngasih tahu ke si Kento. Si Kento itu kan dia nyari-nyari si Calibur untuk mengalahkannya karena si Kento ini penasaran sama apa yang terjadi dengan bapaknya gitu kan. Tapi si cewek dari Sword of Logos Selatan ini kenapa kok kayak sengaja banget buat ngadu antara Calibur sama Espada? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya apa tujuan dari si cewek ini? Apakah memang benar-benar berniat untuk membantu atau malah mungkin akan membawa perubahan yang besar? Mungkin dia tuh penjahatnya atau gimana, gue juga nggak tahu. Kita tunggu aja cerita selanjutnya. Dan di episode 11 ini juga gue rasa kayak karakter utamanya bukan si Toma lagi, tapi si Kento, karena sekarang lagi ngebahas tentang Kento dan kenapa si Calibur itu sekarang pindah ke pemegang pedang suci api sebelum si Toma gitu kan. Dan menurut gue itu menarik, maksudnya kebenaran apa yang sedang dicari sama si Calibur ini. Karena dia bilang katanya ketika didatengin sama si Sofia, dia nanya kenapa lu ngelakuin ini gitu kan. Terus si Caliburnya bilang, gue lagi mencari kebenaran gitu kan. Makanya gue sampai rela menjual jiwa gue ke iblis karena gue ingin tahu kebenaran. Nah, kebenarannya itu kebenaran apa? Dan yang menarik juga, si Kento ketika berantem lawan Calibur, dia bilang ternyata bapaknya sudah dihabisi dan disebut ke alam baka. Berarti bapaknya si Kento, bapaknya si Kento udah mati, dibunuh sama si Calibur. Karena alasannya bapaknya si Kento itu berkhianat. Makanya si Kento bilang, lalu juga sama, lu juga berkhianat gitu kan. Itu membuat keresahan yang dirasakan oleh si Kento ini makin menjadi dan mungkin bakal menjadi ajang balas dendam ke si Calibur. Karena di preview episode ke-12 itu si Kento di situ benar-benar marah ketika ngelawan si Calibur. Tapi si Calibur semakin kuat. Karena apa? Dia mendapatkan kekuatan baru yaitu Zhao Dragon. Gitu.
dia berubah, dan menurut gue itu keren banget di narasinya. Di narasinya ya singkat aja, itu kekuatan dari beberapa naga yang menghasilkan kegelapan atau yang diselimuti kegelapan. Dan memang benar, ternyata ketika ngeluarin jurus atau ketika dia henshin segala macam, itu yang gue perhatikan ada 5 naga yang keluar dari Wonderbook itu. Ada 4 yang kayak warna emas gitu, dan 1 yang emang waktu di Jaku Dragon. Di Jau Dragon ini dia kayak masuk semua, ada di bahunya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 di kepalanya, visornya. Dan di bocoran gambar gitu banyak yang bilang itu mirip seperti Ryukendo. Ryukendo. Iya, gue pernah nonton sih di Indosiar dulu itu Ryukendo. Dan itu keren banget. Menurut gue dia gagahnya dapet, ditambah dengan jubahnya yang oke banget, dan semoga nanti di SAF-nya juga bakal sedetail itu. Tapi menurut gua di SAF-nya bakal jadi plastik sih, gua rasa tuh jubahnya nggak kain beneran, karena buat alasan nanti bisa di renewal kan bandit gitu. Tapi menurut gue desainnya keren banget, apalagi desain kepalanya. Desain kepalanya oke banget menurut gue, karena dia kayak dimakan sama naga, terus visornya begitu gitu kan. Keren banget menurut gue. Oke, kita balik lagi ke cerita. Terus juga di episode kali ini ada kekuatan yang lucu sih. Maksud gue kekuatan lucu, si Toma dia berantem lawan monster gitu kan. Dan ini juga jadi pertanyaan juga, monsternya kenapa banyak gitu kan. Balik lagi ke si Toma, dia pakai combo baru yang dipinjemin sama si Slash, yang kekuatan yang di tangan tangan kiri, berarti di tangan kirinya yang pakai musik, yang Satria Musik itu kan. Dan kekuatannya lucu banget. Dan gue sempet ketawa ketika dia ngeluarin jurus bush gitu kan, kirain langsung keluar apa gitu. Bahkan si monsternya juga sampai udah kaget, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata akhirnya dia ditiban-tiban gitu kan sama 3 hewan yang dari si Satria Musik itu. Terus yang terakhir ditiban sama naga gitu kan. Dan itu menurut gue lucu banget sih. Habis itu ditebas. Dan yang anehnya lagi, rencana dari si siapa namanya tuh, si Regil, pokoknya itulah yang bagian dari penjahatnya itu, apa yang akan dia lakukan. Karena ketika si Saber nebas, pedangnya itu dia bercahaya, kemudian bercahaya ngeluarin cahaya ke atas gitu. Dan si Kenzan juga ketika nebas ngalahin monster bercahaya juga dan kayak membuka gerbang. Dan disebutin juga sama si penjahatnya itu, pintu api dan angin terbuka. Nah itu dia, pintu angin dan api itu terbuka maksudnya apa? Karena di episode kali ini monsternya banyak dan ngeluarin jadi Wonder World ya namanya, menyebabkan Wonder World terbuka menjadi beberapa buku gitu. Dan kayaknya sih 6 buku sih yang kebuka. Gue nggak terlalu teliti itu berapa bukunya. Terus 2 udah terbuka, yaitu api sama angin. Dan si Jau Dragon, si Calibur bilang katanya, rencanaku semakin dekat dengan terbukanya pintu itu. Apakah nanti mungkin ketika si Buster mungkin nebas monster itu akan terbuka juga pintu tanah? Iya, Buster tanah kan. Terus yang lain-lain akan terbuka. Kita tunggu aja di episode selanjutnya. Dan ini semakin menarik sih, maksud gue. Si Calibur ini apa rencananya? Dia ingin melakukan apa? Kebenaran apa yang sedang dia cari? Kemudian tiba-tiba si Sofia yang nyamperin si Calibur buat nanya, kenapa lu ngelakuin ini? Karena kan sebelumnya si Calibur ini adalah pemegang pedang suci api gitu kan. Dan otomatis dia kenal sama Sofia dong, karena dia kan anggota dari Sword of Logos tentu aja kan. Pengen nanya, kenapa lu sampai berkhianat seperti ini? Tapi ternyata dijawabnya seperti itu kan, mencari kebenaran. Dan tiba-tiba ketika si Calibur Espada sedang bertarung,
Sofia tiba-tiba menghilang. Siapa yang menyebabkan menghilang? Kalau menurut gue sih, feeling gue yang bikin menghilang itu si cewek dari Sword of Logos Selatan. Karena menurut gue dia tuh punya tujuan tertentu. Nggak tahu juga sih, itu cuman spekulasi gue aja. Dan yang kasihan banget ketika si Kento sudah mulai kewalahan, hampir kalah karena dia terlalu terbawa perasaan, karena si Rintaro bilang supaya tenang, Satria itu harus bergerak dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan terbawa perasaan. Tapi si Kento karena memang dia ingin banget mengetahui apa yang terjadi dengan bapaknya, terus bapaknya dituduh sebagai pengkhianat, kenapa seperti ini terjadi, pasti dia kesel banget kan. Dan dia hampir kalah, tapi ternyata waktu dia mau ditebas sama Excalibur di serangan terakhirnya, Rintaro alias si Blaze dia ngalangin, sehingga dia yang ketebas, dia yang kehajar, dan di adegan itu dia sampai muntah darah. Apakah si Rintaro bakal bertahan? Karena disebutkan katanya si Rintaro ini dia nggak punya bapak, nggak punya keluarga. Karena pas waktu ada scene yang ketika si Kento bilang katanya, lu nggak ngerti apa-apa masalah gua gitu. Dijawab, ya emang gua nggak ngerti karena gua nggak punya bapak, gua nggak punya orang tua, gua nggak punya ayah. Dan Sword of Logos ini udah gua anggap sebagai keluarga. Jadi lu juga keluarga gua, bilang ke si Kento gitu. Makanya dia sampai rela untuk istilahnya mempertaruhkan nyawa lah untuk menyelamatkan si Kento. Dan akhirnya dia muntah darah. Apakah dia akan mati atau gimana? Tapi nggak mungkin mati juga sih menurut gua. Rintaro pasti bakal selamat sih. Ya pastilah ya. Dan banyak banget misteri-misteri yang hampir terungkap. Banyak yang bikin gue penasaran di episode selanjutnya. Dan menurut gue ini ceritanya makin kesini makin oke sih buat diikutin. Mungkin juga gue kemarin pas waktu episode 1-9 gue bilang kecepatan, mungkin karena gue nontonnya maraton kali ya. Karena nonton maraton jadi kayak pak gitu. Dan luar segala macamnya emang waktu maraton terasa cepat sekali. Tapi ketika kalau nonton seminggu sekali mungkin akan terasa wajar kali ya gitu. Tapi nggak tahu juga. Oke lah, itu menurut gue ringkasan atau pendapat gue tentang Kamen Rider Saber episode 11 gitu kan. Kita nantikan di episode 12-nya, dan nanti ketika episode 12 udah keluar, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan kalau buat kalian yang punya pendapat lain tentang Kamen Rider Saber episode 11 ini, kalian langsung bisa aja komen di kolom komentar. Dan kalau yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel Hardidian Anto ini, karena di sini kita akan bahas semuanya. Bisa kadang-kadang bahas dubbing, bahas Kamen Rider, atau nanti juga banyaklah di channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!